Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore untuk Bapak Ibu, baik pengurus ataupun anggota dari Perhimpunan Periset Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Del Firman dari Divisi Komunikasi, Informasi, dan Digitalisasi DPP PPI ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan program kerja dari divisi kami, yaitu Kantor Virtual Preset atau KVP. Ini merupakan program yang memang sudah dicanangkan untuk dijalankan eh, dan sudah mulai dijalankan juga beberapa waktu yang lalu dengan cara Bapak Ibu melakukan aktivasi via email. Walaupun ada yang belum, nanti bisa diaktifasi setelah melihat tayangan ini. Oke, jadi di sini saya akan memperlihatkan sebenarnya ada fitur apa aja sih di kantor virtual preset dan kenapa kita harus menggunakan kantor virtual preset untuk menjalankan keseharian dalam berorganisasi, baik itu untuk berkomunikasi sesama anggota atau dari sesama pengurus atau dari anggota ke pengurus. Oke, kita akan melihat ada apa aja sih sebenarnya di kantor virtual preset ini. Jadi saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada. Yang pertama itu adalah di kantor virtual preset ini ada fitur video conference. Lalu yang kedua ada public atau personal chat. Yang ketiga ada feed. Ini semacam sosial media internal dalam suatu organisasi. Lalu yang ketiga adalah ada task atau project atau penugasan ya. Nah, ini akan saya coba jelaskan satu persatu, terutama kalau untuk anggota mungkin lebih ke video conference, public and personal chat, dan feed ya. Untuk task and project ini sebenarnya bisa digunakan oleh anggota juga nanti, tapi terutama akan digunakan oleh pengurus PPI. Oke, dalam kesempatan berikutnya akan saya jelaskan semua fitur ini satu persatu, bagaimana fungsinya, bagaimana cara menggunakannya, dan nanti juga akan ada teknis untuk melakukan fitur-fitur ini menggunakannya seperti apa sih di platform kantor virtual. Jadi kantor virtual kita ini sebenarnya menggunakan platform Bittrex. Jadi nanti bisa dilihat aja eh, apa, cari-cari tahu juga cara kerjanya seperti apa. Oke, yang pertama ada video conference via kantor virtual preset. Seperti apa sih video conference-nya? Yang kita tahu kan video conference itu ada macam-macam platformnya ya. Kayak sekarang ada Zoom, ada Google Meet, ada beberapa lagi yang baru-baru juga, bisa Microsoft Teams. Nah, sebenarnya si kantor virtual preset ini yang menggunakan Bittrex juga punya video conference seperti itu. Ya, jadi ini sangat memudahkan Bapak Ibu kalau mau melakukan pertemuan. Jadi tidak perlu menggunakan Zoom. Karena kalau di Zoom kan kita tahu ada banyak keterbatasannya. Jadi yang bisa menggunakan itu dengan fitur eh, yang full itu kan yang premium ya. Jadi harus berbayar. Sedangkan di sini Bapak Ibu sudah diberikan akses secara gratis untuk menggunakannya tanpa harus berbayar lagi. Tapi ada kekurangannya sedikit, yaitu ada keterbatasan jumlah peserta. Tapi saya kurang tahu persis berapa jumlahnya, kalau nggak salah sekitar 40 atau 50 orang bisa digabung, selebihnya memang dibatasi jumlah orangnya. Tapi itu sudah sangat cukup untuk kita bisa melakukan diskusi, terutama dalam suatu tim riset kah atau yang berhubungan dengan kegiatan di divisi kita di Perhimpunan Riset Indonesia. Jadi kita tidak ada batasan lagi tuh harus berebutan Zoom, harus eh, bayar Zoom. Jadi kita bisa menggunakan apa, fitur yang ada di Bittrex ini untuk melakukan video conference. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan sedikit manual booknya bagaimana cara menggunakan fitur video conference di kantor virtual Periset Indonesia. Oke, jadi nanti ini yang akan Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu sudah melakukan aktivasi dan login ke kantor virtual Periset. Jadi untuk masalah Bapak Ibu yang belum melakukan aktivasi, silakan aktivasi
Ibu yang sudah pernah mendaftar via email, coba dicek di emailnya, nanti klik aktivasi, baru Bapak Ibu bisa ke direct ke eh, halaman utama. Nah, ini jika Bapak Ibu sudah aktivasi dan ada di halaman utama, akan melihat tampilan seperti ini, yang akan Bapak Ibu eh, apa gunakan adalah yang ada di sebelah kiri, menu yang ada sebelah kiri. Itu ada sangat banyak menu, tapi kita akan fokus di satu menu yaitu chat and calls. Di bawah menu collaboration ya. Nanti Bapak Ibu untuk melakukan video call itu hanya tinggal perlu klik chat and calls ini. Lalu setelah Ibu klik, Bapak Ibu klik nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Jadi ini seperti WhatsApp web ya. Kalau Bapak Ibu pasti sering menggunakan WhatsApp web. Tapi ini kita bisa menggunakan video conference di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti klik create, lalu akan muncul beberapa pilihan. Ada pilihan chat, tapi nanti untuk yang chat akan saya jelaskan setelah ini. Jadi saya akan menjelaskan dulu tentang menggunakan HD video conference-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik HD video conference, lalu nanti akan muncul eh, apa dialog seperti ini. Jadi nanti Ibu tinggal ada beberapa Bapak Ibu tinggal menulis saja nama konferensinya apa, lalu bisa langsung menambahkan pesertanya siapa aja. Ini juga bisa dilakukan belakangan nanti setelah kita apa em, membuat linknya. Setelah itu baru kita save. Setelah kita save, nanti dia akan muncul linknya, link konferensinya untuk disebarkan. Sama seperti kita menggunakan Zoom. Jadi setelah kita membuat saat chatting pertemuan nanti akan muncul linknya untuk disebarkan ke anggota atau peserta dari pertemuan. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung start conference atau bisa di close. Kalau Bapak Ibu mau langsung memulai pertemuan bisa langsung start conference. Oke. Nah, selanjutnya nanti kalau Bapak Ibu langsung start conference atau nanti klik tadi link yang sudah dibuat, nanti akan muncul adalah tampilan atau menu yang seperti ini. Ini tampilan awal ketika Bapak Ibu akan masuk ke dalam sebuah ruang pertemuan di kantor virtual. Jadi ada beberapa ada beberapa tombol di sini. Yang pertama yang paling atas adalah kita bisa cek mic dulu di sana. Bapak Ibu bisa cek mic dulu apakah suaranya masuk atau enggak sebelum masuk ke ruangan. Lalu nanti juga ada pilihan start with video atau audio only. Nah, ini sama seperti di Zoom ya. Kalau Ibu pas masuk kan ditanyakan, Pak Ibu mau masuk dengan video atau audio saja. Tinggal kita pilih aja. Kalau misalnya menggunakan video, tinggal kita klik video. Dan kita bisa langsung terhubung dengan video conference di kantor virtual periset. Jadi Bapak Ibu kurang lebih hampir sama dengan yang biasa dilakukan di Zoom. Saya rasa mudah-mudahan tidak ada kesulitan untuk melakukan apa pertemuan di video conference kantor virtual periset ini. Jadi nanti kalau kita lihat di tampilannya juga akan ada gambar layar utama yang berisikan peserta-peserta atau nanti ada share screen juga di situ. Lalu di sebelah kanan itu ada pesertanya, siapa aja pesertanya, di bawahnya sebelah kanan bawah itu ada chat. Di lalu di tombol-tombol bawahnya juga ini hampir sama persis dengan Zoom, ada kita mau matiin mic, kita mau matiin kamera, lalu kita mau raise hand, share screen, mau kita record. Nah, kalau untuk record ini memang kebetulan hanya untuk kita menggunakan via apps ya, Windows apps-nya atau desktop apps. Kalau untuk Bapak Ibu yang menggunakan di eh, web emang belum bisa. Saya sarankan memang lebih baik dan untuk mempermudah itu menggunakan versi desktop apps-nya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai menggunakan ini mau live, tinggal klik yang tombol merah itu hang up, Bapak Ibu akan otomatis keluar dari pertemuan. Jadi kurang lebih hampir sama dengan eh, Zoom ya, Bapak Ibu ya. Eh, Sangat mudah sebenarnya, ya kebiasaan aja. Nah, mungkin juga kalau dilihat kekurangan kelebihannya ada juga pasti. Mungkin kalau setelah saya coba mungkin
dari sisi konektivitas memang koneksi memang Zoom masih sedikit lebih unggul ya, karena memang Zoom sangat smooth untuk audio videonya. Kalau ini mungkin kita perlu sedikit adaptasi juga. Mudah-mudahan bisa nanti bisa lebih baik lagi secara audio dan koneksi audio videonya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur public chat di kantor virtual preset. Jadi di kantor virtual preset ini sebenarnya fungsi utama mungkin ya bisa dibilang adalah menjadi platform komunikasi komunikasi berbasis chat bagi preset di Indonesia. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan WhatsApp atau Telegram, tapi ini khusus untuk preset, terutama preset yang sudah terdaftar dan tergabung dengan anggota PPI. Kenapa kita bisa lebih baik berkomunikasi di sini? Ada beberapa alasan ya, terutama di platform ini semua preset yang terdaftar sudah otomatis akan ada di sini. Jadi semua preset bisa saling berkomunikasi tanpa harus menyimpan nomor telepon lagi. Jadi nggak perlu minta lagi nomor nomor WhatsApp si Pak Pak ini berapa ya, atau Pak Ketua Umum gimana ya kita cara menghubunginya, atau Pak Pak Ketua Divisi seperti apa. Ini semua nanti Bapak Ibu bisa ada di sini ketika apa yang bersangkutan sudah melakukan aktivasi di kantor firma periset. Jadi kita nggak perlu lagi minta-minta nomor WhatsApp atau apa. Jadi ketika kita sudah bergabung di sini, otomatis kita bisa saling ketemu dan langsung berkomunikasi tanpa ada batasan lagi. Lalu yang paling penting lagi, kenapa ini sebenarnya lebih baik kita menggunakan ini daripada menggunakan WhatsApp atau Telegram, karena dalam chat yang kita lakukan ini nanti bisa langsung ditindaklanjuti oleh pengurus menjadi sebuah penugasan kalau memang sekiranya diperlukan. Misalnya Bapak Ibu melakukan laporan, saya belum dapat kartu atau saya statusnya belum bayar. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal langsung di-reply oleh admin atau PIC yang ada di grup tersebut, lalu nanti laporannya akan langsung diajukan menjadi sebuah penugasan yang akan ditugaskan ke divisi terkait. Jadi kita nggak perlu repot lagi atau kita nggak tahu ini nanti mau melapor kemana, terus nanti juga udah sampai mana. Nanti di sini semua bisa dilakukan diawali oleh fitur chat di sini. Lalu selain itu juga nanti ada penelusuran story chat dan berkas yang lebih mudah karena nanti tersimpan di apa simpan di sini langsung gitu ya. Kalau di WhatsApp mungkin nanti kadang-kadang bisa Bapak Ibu hapus gitu ya, terus di handphone juga udah terlalu penuh filenya, jadi bingung mau kemana. Kalau di sini enggak, nanti ada di cloud storage-nya. Nah selanjutnya nah ini sebelum kita ke fitur, cara menjelaskan fiturnya, saya akan menjelaskan juga sebenarnya lebih ke SOP ya. Ini ada SOP-nya seperti apa sih? Nah mungkin kalau dilihat gambarnya agak panjang, cuma saya akan membagi ini eh, dua ya, dua, dua, dua bagian utama. Yang pertama adalah untuk anggota, dia akan sampai mana, dan selanjutnya akan dari pengurus antar pengurus. Nah, sebenarnya kalau untuk anggota nanti yang paling penting pertama tadi ya pasti dia akan sign in dulu, akan masuk aktivasi, karena kalau dia nggak masuk ke aktivasi kita nggak akan bisa melakukan komunikasi via kantor virtual periset. Lalu yang perlu dilakukan berikutnya adalah sesimpel memilih grup atau forum chat yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini nanti anggota tinggal apa? Mereka mengidentifikasi sendiri sebenarnya laporan atau chatnya itu sifatnya umum atau yang khusus privasi ya. Kalau khusus itu biasa tindakan yang perlu agak rahasia mungkin ya, agak eh, nggak perlu diketahui oleh orang lain. Kalau umum ini nanti sifatnya public chat, jadi bisa dibaca oleh siapapun. Nah, ini public chat ini nanti bisa ditujukan ke secret. Nanti kita ada grup secret PPI yang isinya public chat, atau nanti kita buat juga kalau diperlukan adalah PIC per divisi, kita buka juga sebagai public chat. Jadi nanti semua laporan bisa dibaca juga oleh para anggota dan pengurus. Tapi kalau laporan yang sifatnya khusus atau privasi, nanti
sifatnya lebih ke personal chat atau private chat nanti ada ya. Nah, ini juga bisa langsung PIC divisi atau ke secret, tapi ini nggak bisa dibaca oleh anggota atau pengurus lain. Bedanya di situ, bedanya bisa dibaca atau tidak dibaca. Jadi kalau misalnya laporan yang bersifat umum, lebih baik langsung ke yang sifatnya public chat, kalau yang khusus nanti ke personal. Bedanya di mana nanti bedanya juga akan ada di arus follow up-nya. Nanti setelah Bapak Ibu melakukan chat atau melakukan laporan, nanti akan di-reply oleh admin atau PIC. eh, nah, reply ini adalah untuk menindaklanjuti menjadi sebuah tugas penugasan ke divisi terkait. Oke, ke divisi terkait misalnya tadi divisi terkaitnya adalah keanggotaan atau misalnya ke Kominfo, Komintal, atau misalnya bisa ke manapun, ke Dewan Pakar juga bisa. Nah, ini nanti dari PIC akan meneruskan ke divisi-divisi tersebut. Di divisi itu PIC itu nanti akan juga kalau di laporan khusus privasi akan menjelaskan juga apakah ini perlu dijadikan pelaporan khusus ya. Nanti kalau memang sifatnya sangat sensitif, nanti akan ada pelaporan khusus yang ini akan dilakukan sendiri oleh pengurus atau PIC. Oke, nanti setelah ini laporannya ditindaklanjuti, akan ada laporannya selesai atau tidak. Kalau misalnya memang sudah selesai, otomatis nanti akan ada outputnya, entah itu berupa perbaikan data kah atau perbaikan status. Lalu kalau belum nanti juga akan dilaporkan ke Bapak Ibu anggota yang tadi sudah memberikan laporan chat. Jadi kurang lebih ini gambaran umumnya. Dinamika juga bisa berubah karena ini suatu yang sangat dinamis karena ini alur komunikasi ya. Jadi ini juga sesuai mengembangkan nanti dinamika yang terjadi. Tapi kurang lebih alurnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai turnya. Oke, pertama dari manual booknya dulu sama seperti yang tadi, kita akan masuk di menu chat and calls. Kita klik, setelah kita klik juga tampilan kurang lebih akan sama, tapi kita akan perbedaannya adalah nanti kita harus cari nih. Misalnya tadi kita mau public chat ya, kita akan cari di search dulu, kita klik search, nanti dia akan muncul tampilan public chat. Public chatnya apa aja yang akan muncul. Jadi public chat itu akan banyak nanti kita akan kita buat. Di sini contohnya misalnya public chatnya adalah sekretariat PPPPI dan yang paling atas itu obrolan umum. Obrolan umum ini semua anggota, semua pengurus dari Pak Ketum sampai anggota yang baru masuk akan ada di sini. Jadi ini benar-benar area yang sangat luas, yang sangat bisa kita gunakan juga untuk pemberian informasi secara umum. Lalu kalau untuk public chat yang lain, misalnya ini yang agak lebih khusus ya, sekretariat, itu juga misal dibuat public chat lagi, dewan pakar kah, entah itu divisi etika atau divisi apapun, nanti bisa dibuat public chat masing-masing. Semua laporan dari anggota bisa dimasukkan ke sini yang sifatnya umum. Tapi kalau misalnya sifatnya tadi lebih khusus dan tidak boleh dibaca oleh orang lain, nanti Bapak Ibu bisa memilih ke langsung personal chat aja, langsung diklik aja nama orangnya yang akan dituju. Oke, ini tadi contohnya kita langsung kalau kita udah klik public chat, ini misal contohnya di obrolan umum ya, akan sebanyak ini orang yang misalnya kita lihat di obrolan umum itu di paling atas itu ada foto-fotonya, terus ada sekitar 149 orang sampai saat ini ya yang sudah ada di dalam kantor virtual. Nah, ini semua bisa membaca membaca chat ini. Nah, ini kalau misalnya contohnya kalau tadi mau personal chat, langsung istilahnya japri kalau di WhatsApp ya. Kita bisa langsung japri, tapi kan harus sesuai tadi ada aturan mainnya juga kalau kita mau japri itu seperti apa. Lalu kita tinggal cari aja namanya. Nanti kita langsung personal chat. Nah, ini nanti kalau memang dibutuhkan nanti akan ditindaklanjuti juga dari sini. Oke, selanjutnya
Kantor virtual periset ini bisa menjadi sosial media internal bagi seluruh periset di Indonesia. Seperti apa? Jadi di sini bisa kita update segala kegiatan periset. Misalnya ada kegiatan seperti seminar, pertemuan, terus ada yang dapat penghargaan atau award, lalu kita punya ide atau gagasan, dan segala macam hal lah yang berkaitan dengan periset tentang PPI bisa dituangkan di sini. Jadi kalau kita bayangkan fungsinya sebenarnya hampir sama dengan sosial media pada umumnya di Instagram, Twitter, Facebook, tapi ini khusus untuk riset, khusus untuk anggota PPI. Jadi bisa dibayangkan bahwa akan sangat banyak info yang berguna untuk kita. Semuanya bisa kita lihat di sosial media yang khusus dibuat untuk riset. Eh, Lalu saya akan menjelaskan sedikit apa cara menggunakannya sama seperti bagian sebelumnya. Kita masuk di halaman utama. Nah, di kiri atas itu ada message atau pesan mungkin kalau yang pakai bahasa Indonesia. Itu tinggal kita klik aja. Nanti dia akan ada tampilan seperti ini. Di bawahnya ada apa ya? Kolom yang kosong itu akan ya kita tulis di situ apa pesannya atau apa update atau apa kegiatannya sama seperti kalau kita di Facebook ya atau di Instagram. Tapi mungkin agak lebih mirip ke Facebook. Itu tinggal ditulis saja, misalnya kegiatannya sedang mengikuti kegiatan apa atau ada sharing ide apa. Nanti bisa ditambahkan foto atau video atau dokumen. Nah, ini bisa dilihat di bawah itu ada tanda file, ya kan? File itu bisa macam-macam bentuk attachment-nya. Jadi bisa JPEG, bisa PDF, bisa dokumen. Terus kita juga bisa mention apa anggota yang lain. Lalu setelah itu kita bisa memilih ini pesan ini atau message-nya ini untuk ditujukan untuk siapa. Secara default ini akan menuju ke semua pengguna atau semua anggota preset Indonesia atau PPI, tapi bisa kita eh, setting juga bahwa ini hanya untuk beberapa orang tertentu. Misalnya kita mau tujukan pesan feed ini untuk anggota-anggota tertentu aja, itu juga bisa. Setelah itu kita set siapa yang mau kita tuju, baru tinggal kita klik send aja. Nah, nanti dia akan otomatis di post ke feed. Feed itu ada langsung di halaman depan. Nah, nanti akan muncul paling atas update terbarunya seperti ini contohnya ya. Eh, saya yang buat misalnya yang buat tentang status atau kegiatan tentang pemilihan ketua, itu nanti bisa dilihat oleh siapapun. Ya, itu pesannya yang tadi ditulis dan ada fotonya. Nah, ini mungkin eh, yang terakhir ya, yang fungsi terakhir yang paling utama gitu ya, terutama untuk pengurus sebenarnya kalau ini. Anggota juga bisa menggunakannya, cuma eh, ditujukan khususnya sebenarnya untuk pengurus nanti bagaimana mengalirkan misalnya tugasan atau ada tugas-tugas apa yang bisa di-share pada sesama anggota dan antar divisi. Oke, jadi eh, kantor virtual riset memang bisa digunakan juga untuk penugasan. Fitur ini fungsinya sebagai manajemen tugas atau proyek yang sedang atau akan dikerjakan. Ini bisa dibilang sebagai sebuah ruang kerja kolaborasi digital ya. Jadi tanpa perlu ketemu secara langsung, kita bisa mengerjakan satu proyek, kita mengerjakan satu tugas, dan itu semuanya benar-benar bisa dipantau lah. Pantau dari kita awal membuat tugas sampai ke tugasnya selesai. Nanti ada laporannya, outputnya apa langsung ada juga, dan semuanya bisa baca eh, apa apa tugasnya itu. Semua update karena semua update pekerjaan dan orang yang terlibat ini akan bisa melihat sehingga aksesnya akan semakin mudah. Oke, untuk mudahnya mungkin saya akan langsung coba jelaskan.
cara bekerjanya. Nah, kalau untuk kita membuat eh, postingan kan di message ya. Kalau task ini ada di sebelahnya, task atau tugas, tinggal diklik aja, nanti akan muncul tampilan apa? Tampilan tugasnya. Nanti paling atas itu ada judul tugas, ditulis judulnya apa, lalu di bawahnya itu kalau yang agak besar tulis deskripsi tugasnya. Ini hampir sama kayak yang tadi ya, kayak yang ngebuat message atau pesan, cuma ada tindak lanjutnya. Di sini tuh nanti kita bisa menambahkan foto, video, dan dokumen juga. Nah, ini kita bisa menuju ke responsible responsible personnya, siapa yang kita tugasi, atau siapa yang bisa melihat tugas ini, atau siapa yang akan mensupervisi tugas ini. Semuanya bisa di di set di sini. Misalnya saya yang membuat gitu ya, berarti mungkin saya responsible personnya. Lalu nanti saya bisa menunjuk siapa eh, partisipannya atau yang akan ikut mengerjakan tugasnya, lalu siapa yang menjadi server atau supervisor dari tugas gitu. Lalu setelah itu kita bisa memasang deadline juga. Deadline-nya ini sampai tanggal berapa atau 2 minggu setelah eh, tugas dilakukan atau besoknya bisa diselesaikan, itu bisa di set di sini. Kalau misalnya ini sudah di set semua, tinggal kita pencet send aja, nanti akan muncul tugasnya dan orang-orang yang di tag di situ menjadi responsible person, menjadi partisipan atau observer, dia akan menerima tugas ini dan mengerjakan bagiannya masing-masing. Oke, nanti setelah tadi di set, tampilan akan seperti ini. Tinggal kita pencet start aja untuk memulai tugas ini, tandanya bisa dimulai. Lalu di sebelah kanan itu akan ada keterangan tentang status tugasnya. Kita bisa remind tugas ini, misalnya kita set remindernya, misalnya besok kita set, atau 2 hari kemudian, atau hamin satu sebelum deadline itu bisa di set remindernya. Lalu terlihat sini ada data apa tugasnya itu di set tanggal berapa sampai selesai tanggal berapa bisa dilihat di sini. Lalu bahkan ketika kita membuat tugas itu nanti ada satu fitur yang sangat penting, kita bisa langsung membuat conference di penugasan ini. Jadi misalnya kita membuat satu tugas, misalnya apa ada kegiatan gitu, kita membuat tim, lalu kita ingin pertemuan dengan tim itu, kita nggak perlu repot lagi, kita nggak perlu bikin Zoom meeting, kita langsung klik aja di sana HD video call otomatis nanti akan akan dibuat ruang pertemuan. Jadi kita bisa langsung membahas progres dari tugas yang sudah diberikan. Nah, ini tampilan ketika sudah jadi ya, ketika tugasnya itu sudah diberikan. Mungkin akan cukup banyak keterangannya, cuma kalau saya bingung ini sebenarnya simpel ya. Jadi yang paling atas itu keterangan tentang tugasnya. Tugasnya apa sih? Misalnya ini saya menyontohkan ya, lagi terus saya pernah membuat tugas tentang liputan kegiatan webinar PPI. Eh, Lalu saya memberikan tugas ini ke Mas Bilal sebagai responsible personnya. Jadi beliau yang mengerjakan dari tanggung jawab utamanya. Lalu saya memberikan beberapa file yang berkaitan dengan tugas ini untuk bisa dikerjakan. Ada ada formnya, ada tor, ada misalnya nanti ada proposal atau ada data yang perlu ditampilkan, nanti semua bisa di-attach. Mirip email, tapi perpaduan antara email dengan sosial media. Jadi kita bisa langsung upload file, orang-orang yang kita tag itu bisa langsung lihat apa aja yang diupload, apa yang ditugaskan. Dan menariknya lagi, nanti semua update, semua perubahan akan ada di kolom komen ya. Jadi komen itu gak cuma replay-replayan aja, tapi di situ isinya update pekerjaan. Dan itu bisa dilihat oleh semua orang yang sudah di tag tadi. Jadi misalnya ada supervisornya, misalnya itu ketua divisi atau ketua umum, itu bisa melihat jika ada update, ada progres.
Tuh, jadi seperti ini contohnya dari em, apa Mas Bilal udah memberikan update-nya sekaligus attachment file laporannya. Di sini saya bisa langsung melihat dan yang lain yang di tag juga kepala divisi misalnya bisa melihat juga bahwa Mas Bilal sudah mengerjakan tugasnya. Lalu saya juga memberikan reply dan setelah ini oke, nanti tasnya bisa di close. Artinya tasnya sudah selesai, sudah melakukan tugas dan sudah terlaporkan juga secara otomatis ke atasan. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu beberapa fitur yang sangat memudahkan kita dalam berkomunikasi dalam suatu organisasi. Jadi saya berharap atau kami berharap ya ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan menjadi satu perubahan yang sebenarnya cukup cukup signifikan nanti kalau kita bisa menggunakan fiturnya secara optimal. Ya baik Bapak Ibu, untuk kali ini saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana cara kerja menggunakan fitur-fitur yang ada di kantor virtual preset ini. Sebenarnya secara umum sangat mudah ya, karena kurang lebih hampir sama ya kita menggunakan fitur eh, video conference dengan Zoom, misalnya untuk chat itu mirip dengan WhatsApp, eh, lalu dengan sosial medianya juga mirip dengan Facebook gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah gunakan platform-platform tersebut, pasti ya nanti akan familiar dengan fitur-fitur yang ada di kantor virtual Parisat ini. Untuk yang pertama, saya akan coba menggunakan fitur video conference ya. Seperti yang tadi sudah dipaparkan, kita akan melihat di menu sebelah kiri ini, menu kolaborasi, ada beberapa menu, ada grup kerja, komunitas, kalender, tapi untuk komunikasi ada di obrolan dan panggilan. Ini tinggal kita klik aja, obrolan dan panggilan, atau kalau yang pakai bahasa Inggris, juga nanti ada chat and calls ya. Tinggal kita klik, jadi akan tampil em, tampilannya seperti ini ya, seperti di WhatsApp web. Nanti kita tinggal klik create, lalu ada beberapa pilihan, personal chat, private chat, public chat, and HD video conference. Untuk yang fitur chat ini akan saya jelaskan nanti setelah HD video conference dulu. Oke, kita coba klik HD video conference, lalu nanti akan muncul seperti menu bar seperti ini. Yang paling atas ada conference name, tinggal kita eh, ketik aja nama konferensi atau nama pertemuan yang akan kita buat. Misalnya tes conference ya. Conference. Nah ini di bawahnya bisa langsung invite siapa aja pesertanya atau anggotanya. Misalnya ini udah pasti kita yang membuat, lalu tinggal ditambahkan aja. Setelah kita klik add, nanti otomatis muncul nama anggota-anggota dari PPI. Semua yang sudah aktivasi akan muncul di sini namanya. Kalau yang belum muncul sini berarti dia belum aktivasi. Bapak Ibu sudah berarti nanti akan muncul. Kita mau klik kita invite siapa misalnya ini Mas Bilal sama Mas Erwin misalnya. Jadi dia akan muncul seperti ini. Atau ini juga bisa dilakukan nanti setelah kita buat eh, link pertemuannya. Jadi nggak harus ada attendee juga, soalnya nanti semua bisa ikut eh, ketika mengklik link dari pertemuan. Oke, kita coba save and copy link. Nah, ini linknya sudah jadi, sudah muncul. Ini mirip dengan link Zoom ya, kalau kita buat tinggal di copy aja, nanti tinggal disebar, misalnya mau disebar di WhatsApp group atau di personal chat di apa di kantor virtual atau di Telegram, semuanya bisa disebar. Tinggal jadi nanti pesertanya tinggal klik aja link yang udah dibuatin. Nah, kalau misalnya kita mau langsung coba start conference juga tinggal diklik aja, atau kalau mau nanti di close. Sekarang kita coba start conference-nya ya. Oke, nanti dia akan muncul menu
Windows-nya. Nah, ini, nah, oke. Nah, nanti kalau udah berhasil, dia akan muncul seperti ini. Ini tampilan awal sebelum kita masuk ke ruang pertemuan. Jadi ini ada gambar test mic-nya ya. Jadi kalau ada grafiknya naik, berarti mic-nya udah langsung berfungsi sebelum kita masuk ke ruangan. Lalu kalau kita mau langsung masuk ke ruangan, nanti ini ada pilihannya sama mirip sama seperti Zoom, ada kita mau pakai video atau audio aja. Oke, kita coba langsung masuk. Mungkin saya coba pakai audio aja ya. Oke, kita tunggu. Ini mungkin sebentar lagi kan ya. Ini tandanya kita udah mulai connect ke pertemuannya. Nah, ini udah masuk ke ruang pertemuannya. Jadi ini udah bisa langsung dimulai sama seperti kita buat ruangan di Zoom. Ini karena cuma saya pesertanya, ya kelihatan foto saya aja. Nanti kalau misalnya ada banyak, sama seperti Zoom, misalnya ada 6 orang, ada 8 orang, nanti foto masing-masing akan muncul di sini. Lalu ini juga ada beberapa fitur. Ini kurang lebih sama ya, mic. Kalau kita mau matiin mic-nya, tinggal diklik aja mic-nya. Terus ini ada chat. Kalau kita klik, dia akan muncul chat di sini. Lalu kalau kita mau lihat pesertanya siapa aja juga akan muncul di atas ini. Mirip sekali dengan tampilan Zoom. Ini ada raise hand juga, kita bisa share screen dan kita bisa record. Untuk record ini, eh, untuk saat ini sih terbatas ke yang sudah menggunakan versi web aplikasi ya. Kalau ini kan kalau yang masih pakai eh, web itu belum belum bisa. Maksudnya yang menggunakan aplikasi di desktop ya, nggak bisa. Kalau yang masih di web nggak bisa. Oke, jadi ini udah bisa digunakan. Tinggal nanti eh, bisa di invite lagi siapa yang akan datang. Untuk detail-detail fiturnya kurang lebih hampir sama sih sebenarnya sama Zoom. Jadi nggak akan sulit. Cuma mungkin nanti harus dicoba dulu koneksinya seperti apa. Oke, kalau misalnya udah selesai nanti tinggal hang up aja sama seperti live di Zoom. Dan itu artinya udah selesai. Nah, kurang lebih seperti itu sangat mudah ya sebenarnya penggunaan untuk fitur video conference ini. Selanjutnya kita lanjut aja langsung ke kalau kita mau melakukan chat. Ini hampir sama sama yang tadi langkahnya. Kita ke obrolan dan panggilan, tinggal kita klik aja. Nah, ini seperti yang tadi ya persis ya. Nah, ini kita tinggal cari aja kita mau ngobrol sama siapa. Persis sama seperti di WhatsApp atau Telegram. Tapi bedanya ini ada beberapa pilihan tadi, ada personal chat, ada ini ya, ada private chat, ada public chat. Ini masing-masing ada kegunaannya beda-beda. Kalau personal chat itu sama kayak Japri ya, kita mau japri orang, cuma orang itu aja yang bisa baca sama kita. Kalau private chat itu mirip grup ya, grup, tapi close group, nggak bisa dibaca sama yang di luar yang udah di invite. Nah, kalau public chat ini agak beda. Public chat ini semua bisa baca yang kita tulis di kita kita tulis ke seseorang atau satu grup. Ini memang fungsinya nanti akan lebih umum ya, akan lebih luas. Jadi misalnya kita akan membuat public chat sekretariat misalnya atau kita buat public chat eh, divisi-divisi tertentu yang memang membutuhkan langsung apa komunikasi dengan anggota atau pengurus lain. Jadi kita akan buat public chat di situ. Nah, untuk contohnya misalnya eh, sekretariat, kita mau buat laporan ke sekretariat. Misalnya kartu eh, hilang atau kartu belum didapatkan. Itu caranya seperti apa? Kita tinggal
tinggal kita cari aja di sini sama seperti kita di WhatsApp grup. Ini sudah kalau di saya udah ada beberapa nama ya. Ini Bapak Ibu juga nanti otomatis nama-nama ini akan muncul juga di apa di kantor virtual Bapak Ibu. Jadi otomatis Bapak Ibu sudah bisa langsung terkonek dengan para anggota PPI di sini. Semuanya ada yang sudah aktivasi. Jadi kita tinggal menuju aja ke siapa, misal sekretariat. Nah ini kita tinggal klik aja public chat. Jadi kalau yang public chat tuh nanti ada tandanya juga ke public chat. Kita tinggal klik. Nah ini udah langsung kebuka obrolannya. Nanti kita tinggal klik join. Ketika kita klik join, kita bisa langsung ngetik di sini kita buat eh, laporan atau kita chat apapun untuk nanti bisa langsung ditindaklanjuti oleh sekretariat atau divisi yang terkait. Nah, itulah kelebihan utama dari kita menggunakan kantor virtual ini. Selain sangat memudahkan kita mencari sesama anggota PPI, nanti kita laporan-laporan kita juga bisa langsung ditindaklanjuti dan nanti follow up-nya juga kita bisa langsung tahu juga udah sampai mana sebenarnya progres dari laporan kita. Itulah bedanya dengan kita menggunakan WhatsApp. Kalau WhatsApp kita chat, kita nggak tahu, kadang-kadang kita juga nggak tahu kan nomor WhatsApp-nya berapa, siapa yang harus dituju, terus lalu juga laporannya entah eh, udah sampai mana kita nggak tahu apakah benar dilakukan atau tidak. Kalau di sini semua dalam satu platform. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu semua bisa dilakukan melalui chat ini dan selanjutnya nanti akan di follow up jadi sebuah penugasan. Oke, kurang lebih itu untuk fitur chatnya. Nah, selanjutnya itu yang nggak kalah menariknya adalah ini ya, feed. Feed itu yang ada di depan langsung menu yang ada di depan sini. Ini lebih mirip kita bisa bilang juga sosial media ya. Sosial medianya internal PPI. Isinya semua tentang periset di Indonesia. Ini kalau punya saya seperti ini karena memang saya cukup sering post. Nah ini juga ada yang dari DPP PPI. Nah ini saya akan coba jelaskan cara menggunakan seperti apa. Sangat mudah sebenarnya. Ini juga sudah ada di paling atas ya, menu paling atas ada pesan, tugas, event, angket. Nah, kita tinggal klik yang pesan aja. Ini langsung akan terbuka kolomnya. Kita tinggal tulis kita apa mau post apa ya. Misalnya kita mau tulis tentang ada satu kegiatan, gitu. Misalnya kegiatan ulang tahun PPI. Misalnya itu ya. Nah, nanti tinggal kita tulis aja apa yang isinya. Nah, ini seperti ini kurang lebih seperti kita buat status atau update di Facebook. Nanti di sini ada beberapa pilihan lagi. Kalau kita mau attach file atau ada dokumen, kita mau tagging anggota yang lain juga bisa. Terus foto juga bisa langsung ditambahkan di sini. Jadi ntar kita klik file dia akan ada beberapa pilihan langsung. Misalnya unggah, kita tinggal klik unggah. Nah, otomatis dia akan langsung menampilkan file-file yang bisa kita upload. Ini misal contoh aja ya. Contoh saya mau upload kegiatan pertemuan visi gitu, screenshotnya. Nah itu otomatis dia akan langsung tulis ini filenya. Lalu ini ada pilihan, ini mau ditujukan ke siapa? Kalau defaultnya ke semua pengguna. Jadi ketika kita post nanti semua
anggota PPI bisa lihat. Tapi kalau kita nggak mau semua bisa lihat, kita bisa memberikan pilihan lain. Kita bisa close sini, kita mau menunjukkan ini ke orang tertentu misalnya. Ini bisa. Tinggal kita pilih aja, kita mau menunjukkan ini ke siapa. Misalnya Pak WS atau Beli. Udah, jadinya yang bisa melihat nanti cuma berdua ini. Tuh. Jadi setelah selesai, tinggal klik kirim, dia otomatis akan post. Bentuknya seperti apa? Ini saya klik batal dulu ya. Nah, kurang lebih nanti akan, ya, kurang lebih bisa seperti ini. Ini nanti ada gambarnya, terus ada bisa masukin link juga, linknya apa, terus kita bisa tulis juga date-nya apa. Misalnya yang saya perlihatkan yang ada gambarnya. Nah, ini salah satu contoh yang ada gambarnya. Nah, ini yang ada fotonya juga contohnya. Nah, lebih seperti ini. Dan ini bisa kita share langsung di sosial media lain juga. Sangat menarik ya. Jadi ntar semua kegiatan Bapak Ibu, misalnya ada update seminar kah, ada update eh, kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan riset manapun bisa di-post di sini. Nanti yang lain juga bisa langsung like, bisa langsung komen, dia ada interaksinya langsung. Nah, oke, itu kurang lebih fitur yang tiga ya. Tadi kita membuat kantor virtual preset ini sebagai sebuah sosial media di internal riset. Nah, kita langsung lanjut ke fitur berikutnya aja. Ini penugasan. Nah, ini paling penting ya, terutama untuk pengurus. Tapi untuk anggota juga nggak tertutup kalau memang mau menggunakan fitur penugasan ini. Jadi saya coba jelaskan langsung aja karena juga tinggal kita klik ada di sini. Dia ada di, kalau tadi pesan ada di paling kiri, tugasan di sebelahnya. Tinggal klik aja tugas. Oke, nah ini langsung muncul dialog boxnya. Kurang lebih hampir sama, cuma sedikit ada tambahan tambahan ya. Yang paling atas judulnya, misalnya kita ini apa yang mau kita tugaskan. Saya kasih contoh langsung aja ya. Misalnya kita mau menugaskan eh, ada, nah ini contohnya langsung. Liputan kegiatan. Ini kita bisa set priority juga kalau memang ini prioritas tinggi dan segera diselesaikan, kita langsung klik ini. Tapi kalau enggak, nggak usah. Ini body text-nya. Nah, ini seperti ini kurang lebih apa langsung tugasnya apa. Nah, yang paling penting adalah kita bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab paling utama di tugas ini. Ini misalnya karena saya yang buat, dia otomatis defaultnya saya. Tapi selain itu, saya bisa nambahkan lagi siapa. Misalnya Mas Bilal ya. Bilal juga jadi penanggung jawab di tugas ini. Jadi nanti saya dan Mas Bilal yang harus menyelesaikan tugas. Selain itu, eh, selain itu nggak cuma siapa yang bertanggung jawab, sini juga ada pembuatnya. Kalau memang mau ditulis, buat oleh atau peserta, ini bisa kita tambahkan. Peserta itu berarti ya dia ikut mengerjakan juga sebagai anggota. Nah, bisa tambahkan juga Serwin gitu sebagai peserta. Lalu pengamat, misalnya lebih ke atasan biasanya ya, supervisi. Siapa yang supervisi ini? Jadi tahu progresnya. Misalnya Pak WS sebagai ketua divisi. Nah, lebih seperti ini. Jadi otomatis apa yang kita tugaskan langsung ada notifikasinya ke yang bersangkutan ini.
Nah, oh ya sebelumnya eh, kita juga bisa sama seperti tadi ya, memberikan tambahkan file. Misalnya ada file apa yang berhubungan dengan kerjaan tersebut atau dalam bentuk dokumen, itu juga bisa ditambah. Nah, kita mau mengunggah file ya. Ada contoh yang bisa pakai. Nah, kayak satu contoh aja misalnya pakai apa ya, file yang kita mau attach di sini sebagai bagian dari penugasannya. Oke, ini agak loading. Oke, tinggal kita open. Nah, otomatis filenya langsung attach di sini. Jadi semua bisa langsung mengakses file yang berhubungan dengan tugas tersebut. Nah, selain itu kita juga bisa langsung buat deadline-nya. Kapan ini deadline-nya? Misalnya kita set 12 Oktober gitu ya. Jamnya juga bisa langsung pilih jam berapa. Jadi benar-benar kita udah bisa set pekerjaan deadline-nya kapan, siapa yang mengerjakan, apa aja yang harus dilakukan, file penunjangnya apa, semuanya ada di sini. Setelah itu selesai kita tinggal klik kirim aja. Kita klik kirim, itu otomatis apa? Kita klik kirim ya. Jadi kan ada progresnya seperti apa. Coba kita lihat. Nah, ini langsung di feed langsung kelihatan ya feed kita. Tapi ini yang bisa melihat hanya memang yang di tag aja. Tuh, siapa yang di tag di sini, yang di luar itu nggak bisa lihat. Ini tugasnya kurang lebih akan bentuknya seperti ini. Nanti tinggal kalau ada update dari yang tanggung jawab atau serta, nanti dia akan muncul di kolom komentar sebagai update. File-filenya juga bisa upload ke sana. Jadi kurang lebih seperti sosial media tapi interaktif untuk melakukan tugas dan kolaborasi. Tuh, jadi akan sangat memudahkan kita untuk memantau pekerjaan kita sudah sampai mana. Ya coba kita buka detailnya ya, detail tugasnya. Nah, detail tugasnya seperti ini. Nah, kalau ini mau dimulai, kita langsung klik mulai. Klik mulai, nanti otomatis tugas ini statusnya sudah mulai ya, sudah progres. Nanti semua update akan ada di sini, ada di komentar dan riwayat ya. Jadi kalau misalnya ada upload file laporannya, nanti juga kelihatan di sini. Jadi nggak akan terlewat. Dan ketika misalnya sudah selesai, ya nanti kita tinggal klik selesaikan, otomatis statusnya sudah selesai. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Eh, Sangat mudah sebenarnya kita akan menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Semoga ini bisa membantu organisasi kita PPI untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik tanpa ada hambatan komunikasi, kolaborasi juga semakin dilancar di untuk memajukan organisasi kita. Nah, lebih itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.